Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Sehat ya? Baik, ini minggu ketiga di bulan Desember ini. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Kita bisa memperingati Natal, ya. Kita bisa bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan yang indah untuk bisa merayakan Natal. Nah, pagi hari ini saya mau berbicara masih peristiwa seputar Natal, ya. Dan ini bagian yang kedua, dan saya kasih judul lelaki hebat. Jadi saudara-saudara yang merasa perempuan, Anda bukan lelaki, ya. Tetapi walaupun ini judulnya lelaki hebat, ini bukan berarti hanya berlaku bagi laki-laki. Kebetulan tokoh yang mau kita bahas hari ini seorang laki-laki, tetapi prinsip yang ada di dalamnya itu berlaku buat kita semua pagi ini. Oleh karena itu, yang lelaki dan yang perempuan tetap harus menaruh perhatian kepada firman Allah. Ya, baik. Mari kita pusatkan perhatian kita, dan saya akan berbicara tentang Yusuf. Ya, pagi hari ini tentang Yusuf. Ya, Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah bakal suami Maria. Di dalam peristiwa Natal, Yusuf ini mengambil peran yang sangat penting, saudara. Salah satu tokoh sentral. Kenapa demikian? Karena Yusuf lah nanti yang menjadi salah satu yang menjadi penentu, ya, bagaimana Yesus bisa bertumbuh dan bagaimana panggilan Allah atau rencana Allah di dalam diri Yesus itu bisa terjadi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Yusuf ini lelaki yang hebat, saudara-saudara? Karena satu hal yang muncul di dalam kehidupan Yusuf, yaitu bahwa Yusuf adalah seorang yang taat kepada petunjuk Tuhan. Ya, Yusuf adalah seorang yang taat kepada petunjuk Tuhan. Nah, hari ini, saudara, ketika kita berbicara tentang petunjuk Tuhan, maka kita dapat berbicara tentang firman Allah. Bagaimana Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan, itu sama dengan kita taat kepada firman Allah. Itu sama dengan kita taat kepada perintah-perintah Allah yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Pada saat itu, ya, Yusuf memang tidak punya Alkitab. Mereka hanya punya apa yang disebut dengan Tanakh, yaitu Alkitab orang Yahudi yang sekarang kita sebut sebagai Alkitab Perjanjian Lama, Torah, ya, Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, yaitu kitab-kitab narasi lainnya. Dan itu sekarang kita punya sebagai Perjanjian Lama. Itu adalah kitab orang Yahudi dulu yang disebut sebagai Tanakh. Ya. Nah, sehingga karena Yusuf belum memiliki seperti apa yang kita miliki hari ini, maka Yusuf selalu diberi petunjuk oleh Tuhan melalui mimpi. Nah, itu nanti kita akan bahas di belakang. Ya, tetapi sekali lagi, kalau Yusuf diberi petunjuk oleh Tuhan melalui mimpi dan dia taat, maka hari ini kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, ya, maka mari kita taat kepada setiap petunjuk yang terdapat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Sepakat? Jadi inti khotbah itu cuma ini. Jadi kalaupun saya berhenti khotbah sekarang, udah bisa, karena intinya sudah saya sampaikan. Ya, saya lanjut atau berhenti sih? Lanjut ya.
Karena kok tumben khotbah 2 menit kan gitu. Tetapi itu intinya saudara. Nanti bagian selanjutnya hanya penjelasan. Sekali lagi saya mau ulang. Inti dari khotbah ini adalah mengajak kita seperti Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan melalui mimpi. Maka mari kita taat kepada setiap petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan melalui firman Allah. Sepakat ya? Ya. Tidak usah saudara berharap mimpi, karena itu cara yang Allah pakai zaman dulu. Cara yang Allah pakai zaman sekarang tampaknya bukan melalui mimpi lagi, tetapi melalui Alkitab. Ya, banyak orang-orang Kristen ini senang meniru yang ada di Alkitab ini sebagai bentuknya. Yusuf bermimpi, dia minta Tuhan beri aku mimpi untuk mendapatkan petunjukmu ya Tuhan. Tuhan dari surga ngomong, nah mimpi itu cara kuno. Dulu memang mimpi, karena mereka belum punya ini nih, Alkitab nih, ya kan? Ada orang-orang Kristen, Tuhan berikan aku tanda seperti Gideon diberikan tanda. Mungkin Tuhan bicara karena tanda itu cara kuno. Sekarang sudah ada Alkitab yang bisa menguji tindakanmu benar apa salah, betul nggak? Ya kan? Kalau saudara kurang uang, lalu main ke rumah teman, lalu di atas meja ada uang 200.000, apakah saudara perlu berdoa minta petunjuk Tuhan untuk mengambil uang itu? Hah? Saudara ini kurang uang loh. Belum makan dari pagi. Sekarang sudah jam 7:30, dari pagi belum makan. Berarti belum makan 1 jam. Ya kan? Rasanya lapar tuh. Main ke rumah teman, ada uang 200.000 di atas meja. Apakah kita perlu berdoa minta petunjuk dari Tuhan? Tuhan, berikan tanda. Kalau ekor uang itu goyang, berarti itu bisa saya ambil. Apakah begitu? Jawab saja, begitu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita sudah punya Alkitab yang mengatakan jangan menginjili sesuatu yang bukan milikmu. Jelas kan? Nggak perlu kita minta tanda ya Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nggak perlu. Alkitab sudah memberitahukan jangan mencuri, betul nggak? Sepakat? Ya. Oke, mari kita kembali ke Yusuf. Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan. Paling tidak kita akan melihat 3 peristiwa. Jadi mari pertama-tama kita fokuskan pembacaan kita kepada Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saudara boleh buka Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya. Dan satu orang bantu saya membaca ayat 24 dan 25 saja. Satu orang bantu membaca ayat 24 dan 25 saja. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetuju dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya. Ya. Ini adalah peristiwa di mana seorang malaikat ya itu mendatangi Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung anak, dan secara jelas dikatakan anak ini dari Roh Kudus. Ya. Hati-hati kalau saudara mendengar khotbah ini di YouTube, karena ada seorang pendeta terkenal mengatakan anak itu adalah Roh Kudus. Itu keliru ya. Saya nggak usah sebut nama lah ya, gak apik. Dikatakan anak itu adalah Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu keliru. Bayi itu, anak itu berasal dari Roh Kudus. Ya, jadi yang menyebabkan Maria mengandung siapa? Roh Kudus. Kalau yang menyebabkan Maria mengandung adalah Roh Kudus dan yang dikandungnya Roh Kudus, kan aneh ya. Ya.
jadi itu ajaran yang saya tidak setuju. Saya nggak mau bilang sesat gitu ya, tapi saya tidak setuju ajaran itu. Karena itu ada di YouTube. Walaupun di YouTube itu sekarang sumber dari banyak informasi, tetap kita harus hati-hati mendengarkan YouTube. Karena di YouTube itu semua bebas posting, betul? Semua bebas posting. Jadi saudara, ini adalah berita di mana malaikat berbicara kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, ya, dan kandungan itu dari Roh Kudus. Dan yang dikandungnya itu adalah Yesus. Dan Yusuf sebagai tunangan Maria menjadi gelisah. Ya, menjadi gelisah. Kenapa gelisah? Karena Yusuf menganggap Maria sudah selingkuh. Ya. Dan pada waktu itu seorang wanita yang mengandung atau hamil di luar perkawinan, dia layak untuk dirajam sampai mati dengan cara dilempar dengan batu. Lalu firman Allah nanti berkata bahwa Yusuf diam-diam hendak menceraikan Maria. Karena Yusuf ini seorang yang tulus hatinya. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Secara diam-diam dia hendak menceraikan Maria. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat yang sama datang kepada Yusuf melalui mimpi. Nah, ini yang saya sebut tadi, mimpi. Ya, mungkin Yusuf gelisah, hatinya kacau balau, lalu dia berpikir sambil menangis terseduh-seduh begini, lalu dia lelah, dia tertidur. Itu mungkin ya. Tertidur, lalu ketika dia tertidur, malaikat datang kepadanya melalui mimpi dan memberitahukan bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Dan kepada Yusuf juga malaikat tersebut mengatakan, ketika nanti dia lahir, berikanlah dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara. Lalu di ayat 24 dan 25 seperti yang dibacakan tadi dikatakan begini, sesudah bangun dari tidurnya, ya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Apa yang diperbuat Yusuf? Mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, ini yang saya sebut Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan. Ya. Yusuf ada di dalam satu kondisi yang tidak baik. Dia menghadapi suatu permasalahan yang dia tidak mengerti secara akal. Ya. Yusuf tahu pikiran-pikirannya kacau. Dia tidak bisa memahami kenapa Maria mengandung. Secara manusia tentu saja Yusuf sama seperti kita memiliki keterbatasan yang sangat terbatas. Ya. Dia bingung. Di dalam kebingungannya, dia membuat sebuah pertimbangan dengan logika-logika yang berlaku pada saat itu. Kalau tunangannya mengandung, padahal mereka pun hidup sebagai suami istri, logika lurusnya apa? Tunangannya selingkuh. Lalu dampak dari logika lurus itu apa? Maka dia boleh menceraikan. Ingat, dalam budaya Yahudi, orang yang tunangan itu sudah setengah menikah. Jadi ketika mereka putus, mereka disebut cerai. Itu logikanya Yusuf. Tetapi ketika Yusuf hendak berbuat seperti logika yang berlaku pada umumnya, di dalam keterbatasan dia sebagai manusia, Tuhan menolong dia. Tuhan datang kepadanya melalui mimpi, lalu memberikan petunjuk. Kenapa Tuhan datang melalui mimpi kepadanya?
Ya karena itu cara yang paling tepat pada waktu itu. Betul? Itu cara yang paling lumrah pada waktu itu. Tuhan datang melalui mimpi, malaikat Tuhan ya. Itu adalah Tuhan itu sendiri datang kepada Yusuf melalui mimpi, lalu memberikan petunjuk. Kenapa Tuhan memberikan kepada Yusuf petunjuk? Karena Yusuf tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa Yusuf tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Karena keterbatasan Yusuf sebagai seorang manusia. Sampai di sini kita sama dengan Yusuf. Ada banyak perkara di dalam hidup kita yang kita tidak mengerti sebagai manusia. Betul saudara? Betul? Lalu bagaimana cara kita mengambil keputusan atas persoalan-persoalan yang secara manusia kita tidak mengerti? Kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan firman Allah. Semua keputusan yang tidak bertentangan dengan firman Allah boleh kita lakukan. Tapi semua keputusan yang bertentangan dengan firman Allah tidak boleh kita lakukan. Karena petunjuk bagi kita hari ini bukan mimpi. Petunjuk bagi kita hari ini adalah firman Allah. Begitulah cara kita mengikuti teladan Yusuf ini, saudara. Saya kasih contoh. Kalau suami istri bertengkar. Suami istri pernah bertengkar sini? Enggak ya? Saudara, luar biasa. Kalau suami istri bertengkar terhadap satu persoalan, bagaimana cara Anda menyelesaikan pertengkaran? Secara logika manusia, panas dong, ya kan? Ya kan? Suami hatinya panas sama istri, istri hatinya panas sama suami. Sama-sama panas, ya kan? Padahal waktu itu bensin masih murah, tapi panas. Lalu untuk mengambil kesimpulan atau jalan keluar dari hati yang panas ini, berdasarkan apa yang paling bagus? Logika? Udah, sebulan kita pisah. Bikin tempat tidurmu di dapur dekat kandang ayam. Saya tetap di sini. Begitu? Bagaimana cara kita? Kita kembali kepada petunjuk Tuhan yang diberikan di dalam firman Allah. Jauhilah hati yang panas itu. Kan ada kan ayatnya kan? Betul? Amarah itu membawa kepada keburukan. Maka tanggalkanlah amarah itu. Baca surat Kolose lagi. Segala sesuatu yang duniawi seperti amarah, buanglah semua itu. Lalu ketika kita baca firman Tuhan, oh iya, walaupun saya hari ini sangat tidak suka kepada istri saya, atau walaupun hari ini saya sangat jengkel kepada suami saya, tapi firman Allah berkata, buanglah amarah itu. Maka kita buang amarah itu. Betul? Ketika kita membuang amarah, lalu kita tenang sebentar, saya yakin masalah resolve, masalah terpecahkan. Amin. Tapi kalau saudara tetap marah, ini kayaknya pengalaman. Iya memang. Oma udah share ke saya, tapi karena Oma yang buat sendiri nggak apa-apa. Dulu tapi waktu Oma masih bersuami ya. Ya iya dong, masa setelah tidak bersuami masih berkelahi sama suami? Supaya jangan ditiru. Oh iya, supaya jangan ditiru. Kalau kita mempertahankan hati tetap panas, sementara petunjuk Tuhan di dalam firman-Nya kita abaikan, maka tidak akan ada jalan keluar. Kenapa orang bercerai? Ingat ya, utuhnya suatu perkawinan itu tidak ditentukan oleh wajah, betul nggak? Bagi saya semua orang cantik dan semua orang ganteng bagi saya. Cuman masih sering saya dengar, jelek banget tuh orangnya gitu ya. Karena apa? Kalau kita bilang orang jelek, satu prinsip utama kita langgar. Kita meragukan keahlian Tuhan menciptakan manusia. Betul? Walaupun secara manusia, ya,
estetika atau keindahan itu kadang-kadang bergantung dengan rasa, betul? Di Indonesia orang yang cantik identik dengan kulit putih. Padahal di kitab Kidung Agung, gadis Sulam itu kulitnya hitam, rambutnya keriting seperti domba yang turun dari gunung Gilea. Makanya kalau saudara baca kitab Kidung Agung dikatakan hitam aku tetapi manis kan. Makanya dari situ ada peribahasa hitam-hitam apa Pak kemarin? Hitam-hitam kereta api, mana ada hitam-hitam manis? Hitam-hitam kereta api, walau hitam banyak yang cari. Karena kemarin Pak Arnold itu oleh 3 orang dikatakan hitam. Langsung Pak Arnold membela diri, hitam-hitam kereta api. Ya kan Pak? Termasuk Pak Adi itu bilang Pak Arnold hitam dulu. Tapi di Indonesia orang yang cantik itu identik dengan kulit putih. Makanya Pond's, L'Oreal, apalagi Pixi itu laku keras. Krim malam, es krim itu laku keras. Sampai-sampai kawan-kawan kita di bagian Indonesia Timur itu berusaha supaya kulit wajahnya hitam. Itu lucu nanti. Wajahnya saja yang putih namanya. Jadi kalau saudara hitam, ya nggak usah bikin supaya wajah saudara putih, tapi bikinlah wajah saudara bersih. Ya kan? Jadi saya mau ulang lagi ke bagian awal tadi. Kenapa orang bercerai? Ingat, perkawinan itu tidak utuh hanya karena wajah. Artis-artis ganteng, cantik, menurut ukuran manusia, cerai, betul nggak? Uangnya banyak, cerai. Rumahnya mewah, cerai. Kenapa mereka bisa cerai? Karena tidak bisa mendapatkan petunjuk yang benar. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk yang benar? Mereka nggak punya Tuhan yang benar. Amin. Kita punya Tuhan yang benar loh. Kita punya Alkitab loh. Seharusnya hidup kita baik-baik saja. Kalau saudara punya masalah, apapun masalah itu dalam hidupmu, apa responmu? Berdosa? Susah saya ini, banyak masalah. Udahlah, minum saja saya supaya lolos dari masalah. Begitu? Berarti Anda tidak membuat petunjuk yang berasal dari firman Allah. Anda membuat petunjuk dari keinginanmu sendiri. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Memang saya mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Kita ini terbatas kok, betul nggak? Tidak semua hal kita mengerti. Kalau boleh saya katakan, terlalu banyak hal yang kita tidak mengerti. Karena kita terbatas. Otak kita ini bisa menampung sebanyak apa? Otak kita ini pelupa. Khotbah pagi ini, besok sore saya tanya, semua sudah lupa. Dan itu bagus. Supaya saudara dengar lagi tuh khotbah kan gitu. Betul nggak? Dan saya mengerti itu, saya nggak perlu marah terkait itu. Karena otak manusia ini terbatas. Saudara yang SMA pernah belajar sinus, kosinus, tangent, kotangent. Masih ingat sampai sekarang? 3 sinus 9 berapa? Bu Ocha? Bukan lupa, ambiar. Udah gak ada tuh. Dan itu biasa. Maka karena itu, jangan coba-coba bersandar pada hikmat kita sendiri. Makanya kitab Amsal pasal 35 itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena pengertianmu lemah. Masih banyak orang Kristen bersandar pada pengertiannya sendiri. Waktu dia dapat masalah, dia membuat respon yang salah. Itu berarti dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia masalah banyak, sudahlah, Tuhan mengertilah kali ini, saya pusing, saya mau minum saja.
Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Kan ada lagunya kan? Hati-hati. Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan. Kita lihat peristiwa kedua ya. Sama, idenya tetap sama ya. Peristiwa kedua Matius 2 ayat 13-15. Coba sudah lihat 2 ayat 13-15. Judul perikopnya menyingkir ke Mesir. Kenapa mereka menyingkir ke Mesir? Karena Herodes hendak membunuh semua bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Karena orang-orang Majus diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi, jangan balik ke Herodes. Herodes itu punya niat jahat itu. Akhirnya mereka kembali menuju jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus ini pulang ke negerinya setelah bertemu bayi Yesus menuju jalan lain. Karena mereka nggak mau Herodes tahu Yesus sudah lahir. Karena Herodes itu berbohong. Dia pura-pura mau datang menyembah Yesus padahal dia mau bunuh itu Yesus. Maka orang-orang Majus pulang ke negerinya melalui jalan lain. Herodes marah, dia ngamuk. Kenapa tuh orang Majus nipu saya? Lalu diperkirakanlah kira-kira kalau Yesus lahir dari waktu orang Majus melihat bintangnya di timur itu sudah 2 tahun. Lalu Herodes memerintahkan semua bayi yang usianya 2 tahun ke bawah itu untuk dibunuh supaya Yesus juga terbunuh. Maka malaikat Allah datang kepada Yusuf. Yusuf, bayimu terancam mati. Oleh karena itu berangkatlah, ambillah bayi itu beserta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kenapa? Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Apa yang dilakukan Yusuf? Males Tuhan, begitu? Dan ingat, untuk berangkat dari tempat Yusuf itu ke Mesir, itu bukan satu perjalanan yang mudah. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan resiko. Kenapa? Karena satu-satunya alat transportasi yang mereka mungkin punya hanya keledai. Coba Pak Kadek bayangkan kalau naik keledai dari Berman ke gereja. Sehari. Nget, 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 betul? Kalau Bapak mau tidak terlambat ibadah, Bapak harus berangkat Jumat malam. Iya kan? Artinya itu penuh resiko. Dan kemungkinan pada masa itu masih banyak penyamun. Dan bayi yang dibawa itu umurnya 2 tahun ke bawah. Penuh dengan resiko. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia taat. Firman Allah berkata di sini, Yusuf bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Nggak nunggu besok. Banyak orang mau bertobat tuh nunggu besok itu. Saya bertobat Pak, nanti dah besok. Saya bertobat Pak minggu depan aja. Dalam hati saya bilang dulu, ya kalau Anda masih bertahan hidup sampai malam ini. Kalau malam ini Tuhan mencabut nyawamu dan Anda tidak sempat bertobat, bagaimana? Kalau hari ini Tuhan cabut nyawa kita sementara kita masih hidup di dalam dosa, bagaimana? Padahal kita rencana bertobat tanggal 25 nanti pas Natal. Bagaimana? Kan banyak orang gitu kan? Nanti dah Pak, saya bertobatnya nanti aja.
Belum bisa saya sekarang bertobat. Hidup saya masih penuh dengan keduniawian. Loh, bukankah Roh Kudus membantu kita untuk bertobat? Betul nggak? Iya kan? Salah satu peran Roh Kudus dalam hidup kita apa? Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Dia akan mengingatkan kamu, menegur kamu, mengajari kamu. Respons yang terbaik ketika Roh Kudus mengajari kita apa? Ya kita bertobat kalau itu kesalahan. Bukannya malah melawan atau merencanakan pertobatan minggu depan. Betul sih, minggu depan kalau kita bertobat itu bagus. Masalahnya itu tadi, kalau sebelum minggu depan kita sudah dipanggil Tuhan, so apa yang terjadi pada kita? Mari kita renungkan ini baik-baik, pelan-pelan, dengan hati yang tenang. Yusuf taat malam itu juga. Dia tahu menuruti perintah Allah sesegera mungkin adalah sesuatu yang penting. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Menuruti perintah Allah sesegera mungkin adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana dengan kita? Ini perlu kita renungkan pelan. Nanti sampai di rumah saudara ngopi, taruh roti di sebelah kiri, Alkitab di sebelah kanan. Minum kopi, makan rotinya, jangan Alkitabnya saudara makan. Jangan saudara, biar kebenaran ini ada di dalam hatiku dan mulutku punya Alkitab. Jangan. Renungkan, apakah kita masih hidup dalam dosa? Saudara, saya beritahu, ada beda antara orang yang jatuh ke dalam dosa dengan yang hidup dalam dosa. Kalau orang jatuh dalam dosa itu begini nih. Misalnya saya, walaupun saya pendeta, apakah saya pernah jatuh dalam dosa? Yes, absolutely. Tentu saja saya pernah jatuh dalam dosa. Tetapi jatuhnya saya dalam dosa itu sudah melalui perjuangan. Dan saya jatuh. Apa yang saya lakukan? Setelah saya jatuh dalam dosa, saya datang kepada Tuhan, menyesali perbuatan dosa itu, bertobat sungguh-sungguh hari itu juga, dan mengatakan, Tuhan tolong hamba, supaya hamba tidak memontok sama jemaat ini. Hamba ini terlalu banyak khotbah, tapi hamba mau supaya khotbah-khotbah yang hamba sampaikan itu juga hamba bisa lakukan. Loh, itu pergumulan seorang hamba Tuhan. Makanya di Alkitab tuh orang munafik itu digambarkan, orang Farisi itu kan dibilang munafik ya. Kenapa munafik? Karena apa yang dia omongkan dia tidak lakukan. Itu Matius 23 coba deh. Ahli Taurat orang Farisi telah mengambil kedudukan Musa, kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka omongkan, tapi jangan tiru perilaku mereka. Kenapa? Karena mereka omong, tapi omongan mereka tidak mereka lakukan. Itu perkataan Yesus dalam Matius 23. Hamba Tuhan juga begitu itu. Pergumulan hamba Tuhan itu kan, hamba Tuhan ini korban nih, banyak omong nih. Betul nggak? Hamba Tuhan banyak omong nggak? Ya kan saja, nggak usah sungkan. Lah bayangkan saya korban 50 menit, kan banyak omong saya itu. Tapi saya juga berjuang loh, supaya saya mengikuti apa yang saya omongin ini. Dan ketika saya jatuh, saya mengambil sikap tegas, Tuhan ampuni saya. Apa yang saya korbankan saya langgar sendiri. Saya mau bertobat, Tuhan, bertobat. Nah itu namanya jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang yang hidup dalam dosa, waktu dia jatuh dalam dosa, dia tahu itu berdosa, dia menikmati dosa itu terus. Dia kasih makan itu dosa. Terus dia lakukan itu dosa, tiap hari dia lakukan, tiap hari dia lakukan. Itu namanya hidup dalam dosa. Kalau engkau mati dalam keadaan hidup dalam dosa, percayalah, engkau pasti ada di neraka. Percaya. Memang kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus segera bertobat. Kalau kita hidup di dosa itu, kita lakukan lagi, kita lakukan lagi, kita lakukan lagi, kita lakukan lagi, kita menikmati hidup dalam dosa. Itu namanya hidup di dalam dosa. Dan kita mati ketika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan ada di surga. Makanya Yusuf dikatakan, Yusuf membangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga,
lalu menyingkir ke Mesir. Saudara, apa yang dilakukan Yusuf ini, ketaatan Yusuf bukan sesuatu yang mudah. Saya sudah tadi bilang, mereka tuh naik keledai, pergi ke Mesir, banyak penyamun di jalan, bukan sesuatu yang mudah. Tapi Yusuf bertekad, walaupun ini sulit untuk dilakukan, karena ini kehendak Allah, saya mau melakukan, dan malam ini juga saya lakukan. Saudara, apakah bertobat sesuatu yang sulit? Ya, secara manusia. Mengubah karakter kita sesuatu yang sulit enggak? Ya. Saya bilang sama saudara, saudara tadinya pemabuk misalnya, bertobat menerima Yesus, tidak serta-merta kebiasaan mabukmu itu hilang, betul nggak? Nggak serta-merta. Walaupun saudara sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan, nanti malam waktu saudara sendiri, ya kan? Saudara digoda sama minuman, betul nggak? Duh enak kalau selokin 2 lokin, terbayang topi biru, ya kan? Arak Bali. Orang kebanyakan minum arak Bali, nanti diarak-arak, karena udah mati, diarak-arak. Tuak Batak, cap tikus, Manado, enak ya. Nah itulah perjuangan kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu perjuangan kita. Engkau tadinya yang suka bohong ketika belum bertobat, engkau bertobat. Jangan harap kebiasaan bohongmu hilang tiba-tiba. Belum tentu. Engkau harus berjuang menghilangkan kebiasaan bohong itu. Tapi kabar baiknya adalah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjuangan kita tidak sendiri. Kita diberikan kekuatan oleh siapa? Ya Roh Kudus. Dan buat saudara dan saya udah tahu itu. Roh Kudus memberi kita kekuatan. Kita ditemani Parakletos itu Roh Kudus. Seseorang yang ada di samping kita menemani kita. Hari ini Parakletos itu sejajar dengan seorang advokat yang mengadvokasi proses hukum seseorang. Advokat yang benar itu apa? Kalau kliennya salah dibilang apa? Ya dibilang salah dong, ya kan? Walaupun sekarang pengacara itu banyak yang nggak benar kan? Kliennya udah tahu salah, dibela supaya tidak salah. Roh Kudus itu benar tuh sebagai pengacara. Kalau kita salah, kita dibilang salah. Jadi Parakletos itu menemani kita. Kita nggak sendiri tuh. Jadi apa yang kita takutkan dari sebuah pertobatan? Kalau Tuhan menyuruh kita bertobat atas satu dosa yang kita lakukan, apa yang berat lagi? Apa yang berat? Coba beritahu saya, apa yang berat? Kenapa berat? Ya Anda yang bikin berat. Ya kan? Kalau kita taat sama Tuhan, yang tadinya berat, itu menjadi tidak berat. Kenapa? Ada yang nolong kita tuh. Siapa? Roh Kudus yang nolong kita. Kita menjadi ringan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Yusuf. Yusuf taat kepada Allah sekalipun tadinya berat. Betul? Peristiwa ketiga. Oke, kita lihat nih. Ya, Matius 2 ayat 19 sampai 23. Coba lihat, kembali dari Mesir. Ya. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi lagi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Herodes sudah mati, digantikan nama anaknya. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Yusuf taat. Lalu, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya,
Ia takut karena Arkelaus ini juga kejam seperti bapaknya. Karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya dia di sana, ia tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genap firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. 2 kali di bagian ketiga ini Yusuf diberi petunjuk, dan 2 kali pula Yusuf taat. Sama intinya seperti yang saya jelaskan tadi. Ketaatan membuat Yusuf menjadi seorang lelaki yang hebat. Jadi kita para lelaki dan ibu-ibu, kita semua, kita hebat itu tidak diukur dengan faktor-faktor yang terlihat pada kita. Ini penting. Ini penting. Outfit kita penting, betul nggak? Jangan saudara nanti ke gereja pakai kaos singlet, ya kan? Nggak penting, yang penting hati. Bukan juga. Kan ada etika sosial, kan? Ada orang tuh yang penting saya nggak melanggar firman Tuhan, tapi dia melanggar etika sosial. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak datang ke gereja dalam sehari ini ya, pakai sendal jepit, pantas nggak? Loh, jawab saya. Pantas apa enggak? Kenapa bapak? Kenapa? Orang pakai sendal jepit datang, pantas enggak? Enggak. Hari ini ya. Hari ini. Tapi kalau engkau gereja di desa, kayak misalnya di Blitar tuh masih ada gereja di desa. Kalau perjamuan kudus, rotinya diganti dengan singkong rebus. Lu ada, saudara belum pernah ke gereja itu kan? Makanya tahun depan kita mau galakkan dana misi, kita bisa bantu gereja-gereja kayak gitu. Anggurnya diganti dengan teh manis yang tidak manis itu. Ada. Jadi perjamuan tuh pakai singkong rebus yang udah dipotong-potong kecil. Kita masih syukur loh, perjamuan ada anggur dan roti. Rotinya bulat lagi bagus. Kadang-kadang di gereja-gereja lain ada tulisannya lah, pakai di foto lagi. Postinya ada tulisannya, dan di foto masukkan pace bohong. Ya, nggak pantas. Jadi saudara, selain kita mematuhi etika firman Allah, ya kita juga harus memperhatikan etika-etika sosial yang berlaku dong. Ya, itu dia. Jadi di bagian ketiga ini, Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Jadi isunya tetap sama. Tuhan memberi petunjuk, Yusuf taat kepada petunjuk. Nah, saya bahas sedikit lagi tadi, kembali ke mimpi-mimpi. Yusuf taat kepada setiap petunjuk Tuhan yang diberitahukan kepadanya. Kemudian rencana Allah terlaksana dengan baik. Andaikan Yusuf tidak taat, bisa-bisa bayi Yesus terbunuh. Betul? Rencana Allah tidak berjalan dengan baik. Rencana Allah dalam diri kita tidak terjadi, seringkali dikarenakan karena kita tidak taat kepada petunjuk Tuhan. Camkan itu. Jangan bilang, saudara, saya sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi ya saya begini-begini saja. Tanya dirimu, taat engkau sama Tuhan? Jangan cuma nuntut Tuhan. Lihat diri kita, taatlah kita sama Tuhan. Kalau kita menganggap enteng, menganggap rendah nasihat-nasihat firman Allah, menganggap enteng prinsip-prinsip firman Allah, ya maka rencana kita tidak akan terlaksana dengan baik. Rencana Allah di dalam diri kita tidak akan terlaksana dengan baik. Ingat itu. Saya pernah bilang kepada kita sebagai orang percaya itu ada di dalam satu bingkai, di mana ada aturan-aturan yang ada di dalam bingkai ini yang tidak berlaku bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Pak, orang itu minum aja tiap hari. Pak, orang itu judi tiap hari, tapi enak aja hidupnya kaya raya dia. Ingat, dia tidak ada di dalam bingkai kita.
Aturan yang ada di dalam kita nggak berlaku buat mereka. Tapi ingat, sebagai ganti bahwa mereka melakukan semua itu, apa hukumannya? Binasa mereka. Tentu kita tidak mau seperti mereka dong. Iya kan? Ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, kita hidup dalam bingkai kerajaan Allah. Ada aturan di dalamnya, nggak bisa seenaknya kita. Kalau kita menjadi tidak taat kepada perintah-perintah Allah, ya ada konsekuensinya. Bisa jadi rancangan Allah dalam diri kita nggak akan terjadi dengan baik. Bisa saja rencana Allah akhirnya menjadi baik, tapi yang terbaik kita tidak dapatkan. Yusuf taat kepada setiap petunjuk Tuhan. Menyebabkan apa? Rencana Allah di dalam diri mereka berjalan dengan baik. Sama-sama kita, kalau kita taat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan, saya percaya rencana Allah dalam diri kita akan berjalan dengan baik. Saya susah Pak, makin saya mengenal Tuhan susah banget saya. Tanya dirimu, apakah engkau taat kepada petunjuk Allah? Kalau soal kurang uang ya semua kita kurang uang, betul nggak? Tapi saya biar kurang uang begini nggak susah saya. Serius, saya nggak susah biar kurang uang. Jangan saudara nanti baru kurang uang bulan ini langsung susah. Berarti saudara nggak cinta Tuhan. Betul nggak? Masalah yang saya hadapi sebagai pendeta ada nggak? Banyak yang saya nggak cerita sama saudara. Banyak. Tapi apakah saya susah? Enggak. Saudara lihat wajah saya memancarkan sinar kemuliaan? Enggak ya? Oh, sudah. Tapi jujur saudara, masalah-masalah itu banyak dalam diri hidup kami. Ya, bukan hanya terkait masalah saya masih punya orang tua, saya masih punya saudara, saya masih punya komunitas, banyak masalah. Tapi apakah saya susah? Saya memilih untuk tidak susah karena saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang pernah gagal. Amin. Sesusah asa apapun saya tutup mata, saya bilang Tuhan Kau tidak pernah gagal. Aman saya. Bukan berarti saya pengen susah terus. Bukan. Tapi kalau kita susah, tanda kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita tetap dipenuhi damai sejahtera. Tetap kita berusaha untuk keluar dari masalah. Maka rencana Allah akan berjalan dengan baik. Jangan ketika kita susah, kita berhenti ibadah. Ada yang begitu? Waktu susah berhenti ibadah. Merasa Tuhan tidak membela di hidupnya. Ya. Waktu kekurangan uang, saudara, pikirannya macam-macam. Tak tipu dah bos ini sekali-sekali. Kurang uang saya. Begitu? Udahlah. Kalau saya tilap 100-200 nggak ketahuan. Kalau saya lagi susah. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena seharusnya kita dikontrol oleh kehendak Allah. Seperti Yusuf, di dalam setiap kesusahannya, kita lihat tadi 3 peristiwa. Dalam setiap kesusahannya, dia tetap tunduk kepada petunjuk Tuhan, sekalipun kondisi tidak menyenangkan secara ya. Pada masa kehidupan Yusuf, Allah memberi petunjuk dengan memakai mimpi. Karena sarana itulah yang paling memungkinkan pada masa itu. Ingat pada masa itu. Dan Yusuf taat melalui dengan setiap petunjuk. Jauh sebelum masa Yusuf, ada beberapa figur juga dalam sejarah umat Tuhan yang mendapat petunjuk melalui mimpi. Mimpi Yakub di Betel, ya kan? Waktu dia melihat anak tangga sampai ke sorga. Lalu Tuhan memberi petunjuk dan dia tahu. Yusuf
anaknya si Yakub mimpi 2 kali, betul nggak? Dan dia taat kepada mimpi. Waktu Yusuf di penjara, juru minuman dan juru roti juga mimpi. Firaun mimpi. Lalu terakhir mimpi Nebukadnezar yang ditafsir oleh Daniel. Jadi mimpi ini memang pada waktu itu sarana yang tepat untuk memberitahukan kehendak Allah. Salah satu sarana yang tepat. Tapi hari ini, saudara, mimpi tidak lagi sarana yang tepat. Jadi orang Kristen saya sarankan jangan minta mimpi kepada Tuhan untuk memberitahukan petunjuk dari Tuhan atau tanda. Kalau saudara masih ada yang suka minta tanda di sini, stop minta tanda itu. Karena tanda itu, Gideon meminta tanda karena waktu itu dia belum kenal Tuhan loh. Betul? Dia belum kenal siapa Tuhan kan? Jadi dia minta tanda tuh kalau kau memang Tuhan. Saudara, ada yang belum kenal Tuhan di sini? Semua sudah. Jangan suka minta tanda ya. Tuhan, nanti kalau saya lihat pohon mangga itu miring ke kiri, berarti saya tahu itu kehendak Tuhan untuk saya pergi. Jangan ada pohon mangga kalau nggak miring. Petunjuk dari Tuhan hari ini untuk kita apa? Firman di dalam Alkitab. Makanya rajin-rajin baca Alkitab tuh. Saya udah kasih waktu seminggu tuh, saudara daftar baca Alkitab. Saudara cuek aja saya lihat. Lo serius saya ngomong. Mana ada saya dapat WA? Iya, beberapa saja. Saya bicara umum Mama, karena kadang-kadang begitulah komunitas. Satu yang salah semua kena getah. Lo iya kan? Betul nggak? Kalau sepak bola kan gitu. Satu salah kartu merah semua kan ngamuk. Gol kamu kita kalah tuh. Betul nggak? Semua kena getahnya itu. Memang beberapa dari saudara sudah WA. Apa sih susahnya WA itu? Apa waktu WA saudara itu butuh konsentrasi tingkat tinggi? Seperti waktu Naruto mau mengalahkan avatar Dewa Api itu. Begitu. Jadi terkait pembacaan Alkitab tuh saya masih tunggu. Tapi terakhir minggu inilah ya. Kalau saudara nggak mau daftar minggu ini, saya anggap saudara tidak mau ikut program pembacaan Alkitab. Dan saya akan cetak sesuai dengan yang meminta. Itu saja. Nah ini saya marah ini, walaupun wajah saya begini. Alkitab adalah sarana yang paling memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan dan mengetahui petunjuk Tuhan. Maka bacalah Alkitab, rajinlah baca Alkitab. Amin, saudara. Terakhir, ya, seperti Yusuf, mari kita taat kepada setiap petunjuk dari Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Maka rencana Allah akan terlaksana bagi kita. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, saudara. Mari kita sungguh-sungguh menangkap kebenaran ini dan Tuhan memberkati kita.